Selin Felicia Tasya dari tingkat 2 semester 4 section A. Nah, pada saat ini saya akan mereview kembali pembahasan-pembahasan yang sudah saya dapatkan pada mata kuliah Keperawatan Medikal Beda 2 Genito Urinary. Selamat menyaksikan. Oke, baik, pada saat ini saya akan membahas tentang gagal ginjal kronik seperti laporan pendahuluan yang sudah saya buatkan pada tugas yang sudah saya kumpulkan. Oke, baik. Jadi, definisi dari gagal ginjal kronik ini adalah kegagalan fungsi ginjal untuk mempertahankan metabolisme serta keseimbangan cairan dan elektrolit akibat destruksi struktur ginjal yang progresif dengan manifestasi penumpukan sisa metabolik toksis uremik di dalam darah. Oke, berikut itu adalah etiologinya atau penyebabnya, di mana gagal ginjal kronik ini penyebabnya yaitu dari hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes mellitus, sumbatan, banyak cairan yang mendadak. Nah, kemudian tanda dan gejalanya, di mana tanda dan gejalanya dari gagal ginjal kronik ini yaitu tekanan darah naik, perubahan frekuensi dan jumlah buang air kecil, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, tidak dapat berkonsentrasi dengan baik, sesak, mual, muntah, kemudian ada bengkak, terutama pada kaki. Oke, baik, kita masuk pada patofisiologi dari gagal ginjal kronik, di mana gagal ginjal kronik ini berupa kerusakan ginjal yang dipresentasikan oleh penurunan laju filtrasi glomerulus yang berujung pada berbagai komplikasi. Nah, ginjal normal memiliki 1 juta nefron yang berpengaruh terhadap laju filtrasi glomerulus. Nah, ginjal memiliki kemampuan untuk menjaga laju filtrasi glomerulus dengan meningkatkan kerja nefron yang masih sehat ketika ada nefron yang rusak. Asidus metabolik hiperklemia disebabkan karena ketidakmampuan ginjal untuk mengekskresikan kalium dari makanan yang masuk, dapat mempengaruhi kerja jantung, dan pada EKG tampak gelombang T tinggi. Pemanjangan sistem konduksi sine wave, di mana ada pelebaran gelombang QRS, tidak tampak gelombang P dan gelombang T bersatu dengan gelombang QRS. Nah, ataupun asistol, edema paru, kelebihan cairan terjadi karena terganggunya regulasi cairan di ginjal pada pasien gagal ginjal kronik, terutama bila memiliki gagal jantung kongestif. Nah, risiko perdarahan seperti peningkatan risiko perdarahan akibat gangguan hematologi sepertinya. Untuk pencegahan dari gagal ginjal kronik ini, di mana kita dapat menjaga berat badan kita menjadi lebih ideal, menghentikan kebiasaan merokok, kebiasaan buruk kita, karena kebiasaan buruk ini dapat memperburuk kondisi dari ginjal. Nah, kemudian juga mengikuti petunjuk dari dokter. Saat ini kita masuk pada asuhan keperawatan, di mana asuhan keperawatan ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama yaitu pengkajian, di mana pengkajian ini kita akan mengkaji semua masalah dari pasien, baik secara data objektif maupun data subjektif. Nah, yang kita dapatkan dari TTP, hasil keluhan-keluhan dari pasien, itu dari penyakit-penyakit dahulu, penyakit sekarang, semua yang menyangkut tentang identitas dari pasien. Apa yang menyebabkan sampai ia menjadi gagal ginjal kronik. Kemudian yang kedua yaitu diagnosis, di mana diagnosis ini kita akan menyimpulkan masalah dari pasien ini seperti apa berdasarkan hasil pengkajian yang kita dapatkan dari tanda dan gejala dari pasien, maka kita akan membuat diagnosa perawatan. Kemudian yang ketiga yaitu intervensi, di mana intervensi ini merupakan perencanaan kita akan melakukan pada pasien itu seperti apa. Kemudian yang keempat yaitu implementasi, di mana implementasi ini merupakan tindakan kita yang akan merawat dari pasien. Kemudian evaluasi, di mana evaluasi ini kita akan mengecek kembali apakah tindakan dari kita ini sudah ada hasilnya, dimana apakah hasil yang sudah kita rencanakan itu sudah tercapai atau belum. Kalau belum, maka kita akan memulai lagi dari awal. Oke, baik, jadi
diagnosis keperawatan yang saya angkat. Yang pertama itu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolus kapiler. Nah, tujuan yang saya ambil di mana frekuensi dari pernapasan pasien ini boleh berjalan dengan normal agar supaya tidak adanya gangguan pertukaran gas. Nah, intervensi yang dapat saya lakukan di mana yang pertama itu monitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya nafas. Kemudian monitor pola nafas, monitor kemampuan batuk secara efektif, monitor adanya produksi sputum. Kita akan mengauskultasi bunyi nafas, monitor hasil X-ray toraks, dan kita akan berikan oksigen tambahan jika perlu. Kemudian pada diagnosis yang kedua yaitu perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin. Nah, intervensi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama periksa sirkulasi perifer, kemudian yang kedua identifikasi kebiasaan pola makan dari pasien, kemudian yang ketiga identifikasi pemeriksaan laboratorium yang diperlukan, kemudian yang keempat identifikasi rencana transfusi, kemudian yang kelima monitor hasil laboratorium yang diperlukan, kemudian yang keenam kita akan memonitor tanda-tanda vital sebelum dan setelah melakukan tindakan. Kemudian yang ketiga, diagnosis yang ketiga yaitu hypervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. Nah, dengan tujuan atau kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan, keseimbangan cairan meningkat, di mana edema berkurang, tekanan darah dan TTV juga itu akan normal, turgor kulit membaik dan berat badan pun membaik. Dengan intervensi keperawatan, kita akan periksa tanda dan gejala hypervolemia. Kemudian kita akan memantau akan tanda-tanda vital dari pasien. Kemudian kita akan monitor intake dan juga output cairan. Kemudian kita akan berkolaborasi pemberian diuretik. Oke, baik. Pada saat ini kita masuk pada pemasangan selang kateter. Nah, dimana dengan tujuan yang pertama yaitu mengosongkan bladder bila tidak dapat berkemih dengan secara normal. Kemudian yang kedua itu mendapatkan urin steril untuk pemeriksaan fungsi ginjal. Kemudian yang ketiga untuk persiapan pemeriksaan diagnostik tertentu, di mana pemeriksaan pelvis dan sitoskopi atau pemeriksaan operasi abdominal. Kemudian yang keempat, tujuan yang keempat yaitu untuk mengeluarkan urin sisa dari bladder bila kontraksi bladder tidak maksimal. Kemudian yang kelima, mengosongkan bladder secara berkala untuk mencegah besar dekubitus, luka bedah, dan lain-lain. Di mana alat-alat yang dapat digunakan dalam pemasangan kateter. Yang pertama itu set kateter lengkap, di mana di situ ada terdapat inwheeling atau retensi kateter. Kemudian yang kedua ada perlengkapan kateter steril, di mana terdapat ada cotton balls, larutan antiseptik, forceps, air dan lubrikan, dan juga wadah steril. Kemudian yang ketiga yaitu ukuran Foley kateter untuk dewasa di mana 16 sampai 24 dan untuk anak-anak itu di mana Foley kateter untuk anak-anak itu 8 sampai 14. Kemudian ada urine cup, aquades atau air steril, ada gunting, ada plaster, ada urine bag, ada syringe 10 cc, ada glove steril dan glove unsteril. Kemudian ada selimut atau kain untuk penutup, ada air, washcloth, dan juga kita juga masuk pada pelepasan dan juga bladder training. Nah, pelepasan kateter di mana bertujuan untuk melepaskan Foley kateter agar tidak terjadi kontaminasi dari ujung kateter atau urine bag. Kurang lebih 1 minggu atau tergantung jenis dari kateter. Nah, untuk bladder training di mana kita akan mengontrol apakah pasien sudah bisa berkemih secara mandiri atau belum. Oke, dengan alat-alatnya, dimana yang pertama yaitu gauze steril, kemudian yang kedua rubber band, yang ketiga kantong plastik, yang keempat tisu, yang kelima glove unsteril, yang keenam yaitu syringe 10 cc, yang ketujuh kidney basin, dan yang kedelapan yaitu clamp. Sekian dari saya mohon maaf jika saya memiliki kesalahan dalam bertutur kata. Sekian, terima kasih, dah.